Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Selvianti Benar-Butar dengan NIM 2207278. Saya di sini membuat video kembali untuk menjelaskan materi tentang analisis pasar. Baiklah, yang pertama itu pengertian pasar. Pasar adalah suatu tempat ataupun situasi di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Dalam konteks ini, pasar tidak hanya terbatas pada lokasi fisik seperti pasar tradisional, tetapi juga mencakup pasar online di mana transaksi dilakukan secara digital. Analisis pasar adalah proses sistematis yang mencakup pengumpulan analisis dan interpretasi informasi terkait pasar, pelanggan, dan pesaing. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dinamika pasar yang dapat mempengaruhi keputusan strategis suatu perusahaan. Proses ini penting bagi bisnis untuk merancang strategi pemasaran, untuk mengembangkan produk, dan untuk menentukan posisi di pasar. Analisis pasar adalah proses evaluasi kondisi pasar untuk memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk ataupun layanan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, ancaman, serta tren yang sedang berkembang di pasar. Ciri-ciri pasar yaitu ada 3, adanya penjual dan pembeli, beragam dan barang jasa, serta proses tawar-menawar. Yang pertama itu, adanya penjual dan pembeli. Pasar harus memiliki pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu penjual yang menawarkan barang ataupun jasa dan pembeli yang membutuhkan. 2. Beragam barang dan jasa. Pasar menyediakan berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ketiga yaitu proses tawar-menawar. Di pasar terjadi interaksi antara penjual dan pembeli yang seringkali melibatkan tawar-menawar harga. Fungsi pasar memiliki beberapa fungsi penting antara lain. Yang pertama itu untuk distribusi. Fungsi pasar yaitu untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua itu untuk pembentukan harga. Harga barang ditentukan melalui interaksi antara penjual dan pembeli berdasarkan permintaan dan penawaran. Promosi, yang ketiga itu adanya promosi. Pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk memperkenalkan produk baru kepada para konsumen. Kemudian, adapun jenis-jenis pasar, yaitu pasar dapat dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama itu berdasarkan wujudnya. Pasar konkret, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret merupakan pasar yang memiliki lokasi fisik seperti contohnya yaitu pasar tradisional, supermarket, maupun pasar modern. Yaitu kemudian ada pasar abstrak, yaitu pasar yang tidak memiliki lokasi fisik. Contohnya itu e-commerce, pasar saham, dia dalam dunia digital. Kemudian berdasarkan barang yang diperjualbelikan, pasar terbagi antara pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi menjual barang yang langsung digunakan oleh para konsumen. Sedangkan pasar produksi menjual barang yang digunakan oleh produsen untuk memproduksi barang lainnya. Kemudian, adapun jenis-jenis pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Kemudian,
Eh, maaf, yang salah. Kemudian jenis-jenis pasar berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkupnya, pasar itu terbagi 4 pasar, yaitu pasar setempat ataupun lokal, pasar daerah, kemudian pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar setempat ataupun lokal adalah pasar yang berada di suatu wilayah tertentu. Biasanya melayani kebutuhan pokok masyarakat setempat. Contohnya itu Pasar Sleman, Pasar Prambanan, Pak. Contohnya di dekat sini yaitu Pasar Kerukuh dan Pasar Batukan. Pasar Kerukuh. Kemudian pasar daerah yaitu meliputi cakupan wilayah yang secara lebih luas seperti kabupaten ataupun provinsi. Contohnya itu di ini ada Pasar Gede Solo, Pasar Beringharjo Jogja. Seperti di Aceh sini, terutama dekat kampus Uninal yaitu kecamatan yaitu Pasar Batupat yang cukup besar, kemudian yang segi kotanya itu Pasar Invest Loksmawe. Kemudian yang ketiga itu ada Pasar Nasional. Pasar ini mencakup seluruh wilayah negara, di mana barang dan jasa dapat diperjualbelikan di berbagai daerah. Contohnya itu Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada pasar internasional, yaitu pasar yang melibatkan transaksi perdagangan antar negara di seluruh dunia. Pasar internasional ini mencakup pasar untuk ekspor dan impor. Contohnya, pasar kopi di Brasil. Kemudian, secara waktu, pasar itu terbagi dari pasar harian, pasar mingguan, bulanan, dan bahkan ada tahunan. Pasar harian itu diadakan setiap hari dengan barang yang biasanya segar, seperti sayuran, buah-buahan. Contohnya pasar tradisional. Contoh di sini yaitu pasar Keruku dan pasar Batupat. Kemudian pasar mingguan. Pasar ini diadakan sekali dalam seminggu dengan penjualan tetap. Contohnya pasar kaget. Nah, kalau di sini itu contohnya itu pasar mingguan yang ada di Keruku biasanya itu mereka menjualnya itu di jalanan dekat rel kereta api Keruku. Itu setiap diadakan hari Minggu. Dan jika pasar bazarnya itu seperti bazar mingguannya itu ada di Kota Loksmawe dekat dengan Masjid Islam Center. Kemudian ada pasar bulanan. Pasar ini diadakan sebulan sekali dengan produk khusus ataupun musiman. Contohnya itu bazar bulanan. Kemudian ada pasar tahunan. Pasar tahunan ini diadakan setahun sekali dan biasanya merupakan acara besar seperti festival ataupun pameran. Contohnya Pekan Raya Jakarta PFJ. Contohnya itu di Sumatera Utara ada di eh, di Brastagi, yaitu pesta tahunan itu adalah kerja tahun. Di sana diadakan dalam setahun sekali untuk merayakan kerja tahun di daerah sana. Kebetulan karena di sana daerah sayuran, mereka itu pasar sayurnya itu lebih lebih besar dan seperti mengadakan festival pasar sayur dan buah-buahan hasil dari pertanian mereka. Kemudian itu jenis-jenis pasar berdasarkan struktur organisasinya, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan sempurna yaitu banyaknya penjual dan pembeli dengan produk yang sangat homogen, seperti pasar tradisional. Kemudian, adanya pasar monopoli. Pasar monopoli ini dikuasai oleh satu penjual untuk satu jenis produk saja. Contohnya itu seperti PLN, kemudian kereta api, kemudian PDAM, seperti itu. Kemudian pasar oligopoli, terdapat beberapa penjual dominan dalam satu pasar. Kemudian
pasar persaingan monopolistis, yaitu banyaknya penjual dengan produk serupa, tetapi memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian, ada pun beberapa langkah dalam melakukan analisis pasar. Di antaranya itu mengidentifikasi pasar. Proses ini adalah identifikasi pasar, yaitu proses menentukan siapa yang akan menjadi konsumen potensialnya untuk produk ataupun layanan jasa yang akan kita tawarkan. Proses ini sangat penting untuk menghindari penyebaran usaha ke pasar yang tidak relevan, sehingga membantu bisnis untuk memfokuskan sumber daya kita untuk target yang sangat tepat. Kemudian, identifikasi pasar adalah langkah penting dalam analisis pasar yang membantu perusahaan memahami dan menentukan segmen pasar yang lebih tepat lagi untuk produk layanan kita. Berikut ini ada pun langkah-langkah identifikasi pasar. Yang pertama itu adalah analisis demografi. Analisis demografi itu meliputi usia, jenis kelamin, kemudian pendapatan, pekerjaan, pendidikan dari para konsumen yang akan kita identifikasi. Kemudian secara geografis, yaitu secara lokasi konsumen, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian secara psikografis, yaitu secara gaya hidup, minat, nilai-nilai, dan kepribadian para konsumen. Perilaku konsumen, eh, secara perilaku konsumen, yaitu analisis kebiasaan belanja, preferensi, dan tingkat loyalitas dan pola pembelian. Perlu diketahui perilaku konsumen itu bisa terbagi dua, yaitu secara rasional dan secara irasional. Perilaku konsumen secara rasional itu cenderung akan memikirkan barang untuk memenuhi kebutuhan dia dan barangnya ini dibelinya memang karena dia untuk keperluannya. Sedangkan rasional ini bisa kita bilang itu adalah konsumen yang dia secara ugal-ugalan dan eh, dia ini membelinya ini secara bebas saja begitu. Misalnya kayak rasional ini kayak orang-orang yang sudah tingkat penghasilannya tinggi. Jadi barang yang apa yang dilihatnya langsung diambilnya saja, tidak memikirkan berapa harga ataupun apa itu barangnya, fungsinya begitu. Ibaratnya eh, eh, konsumen-konsumen yang selera mata saja. Begitu. Ini masuk kepada konsumen yang irasional. Kemudian dari segi kebutuhan dan masalah yang konsumen, kita harus mengidentifikasi apa yang dicari oleh konsumen dan masalah apa yang bisa kita pecahkan untuk produk ataupun layanan yang kita tawarkan. Berikut ini langkah-langkah dalam identifikasi pasar secara jelas. Yang pertama itu menentukan produk atau layanan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi produk ataupun layanan yang akan kita tawarkan. Pemahaman mendalam tentang fitur, manfaat, dan keunggulan produk itu sangat penting. Hal ini membantu dalam menentukan siapa yang paling mungkin membutuhkan produk kita. Bagaimana produk dapat memenuhi dari kebutuhan mereka. Karena jika kita tidak mengidentifikasi produk dan layanan dari sisi konsumen, itu kayak sama saja kita membuat produk dengan sia-sia. Jadi seperti kita membuat produk tidak ada gunanya karena daya tarik dari konsumen yang akan kita targetkan itu tidak membutuhkan produk yang kita tawarkan. Kemudian analisis karakteristik dari pelanggan kita. Setelah mengetahui produk kita, langkah berikutnya yaitu menentukan karakteristik dari pelanggan. Hal ini mencakup demografi,
usia, jenis kelamin ataupun pendapatan, dari psikografi, yaitu minat dan gaya hidup, serta dari perilaku konsumen, dari kebiasaan belanja mereka. Memahami siapa target pasar membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Karena eh, kalau nggak menganalisis karakteristik pelanggan, kita juga nggak tahu kayak produk kita sebenarnya itu arahnya kemana gitu. Sebenarnya untuk apa gitu. Dan kita juga sulit nanti menyesuaikan pasar yang kita targetkan kalau kita belum menganalisis karakteristik dari pelanggan kita. Seperti kayak kalau misalnya kehidupan target pasar kita masih kehidupan di kampung, pasti mereka lebih dominan butuh produk-produk yang bisa mereka gunakan dan mereka ketahui secara cepat gitu. Sementara kalau misalnya daerah kota, mungkin eh, konsumennya sudah pada modern, jadi kalau misalnya masih asing produknya, mereka juga bisa mencari informasi dengan cepat. Kemudian adanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar melibatkan pembagian pasar menjadi para kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik serupa. Ini memungkinkan perusahaan kita untuk menyesuaikan penawaran dan strategi pemasaran untuk setiap segmennya, sehingga lebih relevan dan menarik untuk para konsumen. Kemudian, yang keempat itu analisis permintaan dan penawaran. Kita juga perlu melakukan analisis permintaan dan penawaran karena untuk memahami seberapa besar kebutuhan konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Selain itu, perlu juga menganalisis penawaran yang ada di pasar untuk menentukan apakah produk sudah tersedia ataupun adanya kekurangan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk peluang seorang pembisnis bahwa produk ini kekurangan dan kita bisa menginovasi ataupun memasarkan produk kita ke target pasar tersebut. Kemudian analisis pesaingnya. Dalam dunia bisnis pasti dalam usaha ini tidak hanya satu penjual, kecuali seperti Pertamina, PLN, mungkin itu hanya satu saja. Kalau misalnya pasar monopoli, pasti itu kan banyak penjual, juga banyak produk. Identifikasi sampai pesaing dan analisis kekuatan secara kelemahan mereka. Untuk memahami strategi pesaing, membantu perusahaan untuk menemukan cara bersaing secara efektif dan mengidentifikasi peluang diferensiasi. Hal ini juga eh, hal ini juga mengantisipasi kita dari plagiarisme produk karena dalam dunia bisnis bersaing itu harus eh, cara secara ini secara kompeten gitu dia harus sama-sama bersaing secara pokoknya secara efektif. Kemudian adanya evaluasi lingkungan makro, yaitu menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pasar seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Lingkungan makro ini dapat memberikan wawasan tentang peluang dan tantangan yang mungkin kita hadapi dari sisi produsen. Kemudian yaitu uji coba pasar. Melakukan uji coba produk di segmen pasar tertentu dapat memberikan umpan balik langsung dari konsumen. Ini membantu dalam menilai respon terhadap produk sebelum peluncuran penuh ke semua segmen pasar. Uji coba pasar ini biasanya itu kayak kita mengasih sampel ke beberapa konsumen untuk diuji coba apa kelebihannya, kekurangannya. Karena sebelum kita memproduksinya secara besar dan membludak, takutnya eh, kalau misalnya udah dipasarkan secara luas, tidak cocok dengan konsumen, adanya nanti kerugian dan pengembalian barang return dari
distributor-distributor yang telah kita titipkan. Mungkin dengan mengikuti langkah-langkah ini dengan secara sistematis, perusahaan dapat melakukan identifikasi pasar yang lebih akurat, memungkinkan mereka untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih baik lagi dan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Kemudian adanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang lebih luas menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil lagi, yang memiliki kesamaan dan karakteristik atau kebutuhan. Segmentasi pasar membantu perusahaan untuk menawarkan produk ataupun layanan yang lebih spesifik kepada kelompok-kelompok yang relevan. Segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, ataupun perilaku yang berbeda. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk memahami dan mengenali target konsumen dengan lebih baik lagi, sehingga perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif lagi dan tepat sasaran. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk mengkelompokkan konsumen berdasarkan kesamaan dalam karakteristik tertentu. Dengan demikian, pasar yang awalnya heterogen dapat dibagi menjadi segmen-segmen yang lebih homogen, yang masing-masing dapat ditargetkan dengan strategi pemasaran yang sesuai juga. Menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar adalah pembagian pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda untuk memasarkan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Jenis-jenis segmentasi pasar yaitu yang pertama itu segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah proses membagi pasar ataupun populasi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Berdasarkan atribut demografis itu tadi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, ataupun status perkawinan. Dengan memahami segmentasi ini, perusahaan dan peneliti dapat menargetkan pesan ataupun produk yang lebih relevan dengan tepat sasaran berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, ataupun status perkawinan, serta pekerjaan. Kemudian adanya segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah proses yang dilakukan untuk memahami audiens dengan cara mengkelompokkan mereka berdasarkan tempat tinggal. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan preferensi yang berbeda di berbagai lokasi. Misalnya itu, pola konsumsi makanan dan minuman dapat bervariasi antara daerah dingin dan daerah panas. Berdasarkan lokasi seperti negara, wilayah, kota, ataupun lingkungan tertentu. Bahkan antara desa pun itu memiliki segmen yang berbeda juga. Kemudian segmen yang berikutnya itu segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini adalah metode dalam pemasaran yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik psikologis konsumen. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti nilai-nilai, kepribadian, gaya hidup, dan minat yang mempengaruhi perilaku dan keputusan pembelian mereka. Segmentasi ini bertujuan untuk memahami dan memotivasi serta emosi yang mendorong konsumen untuk memilih produk ataupun layanan tertentu. Berdasarkan gaya hidup, kemudian kepribadian, minat, dan nilai-nilai lainnya. Kemudian ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku adalah
Strategi pemasaran yang membagi konsumen menjadi kelompok-kelompok berdasarkan perilaku mereka. Ini terkait produk ataupun layanan. Hal ini juga mencakup cara konsumen berinteraksi dengan merek, pola pembelian, penggunaan produk, dan respon terhadap promosi. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif lagi dan sesuai dengan kebutuhan spesifik dari setiap segmennya. Berdasarkan pola ataupun kebiasaan pembelian, frekuensi penggunaan produk, tingkat loyalitas, dan tanggapan konsumen terhadap produk, sikap dan respon. Contoh dalam segmentasi pasar, pertama itu, sebuah perusahaan fashion mungkin menargetkan segmen anak muda berusia 18-25 tahun yang tinggal di kota besar dan memiliki minat pada model tren terkini. Kemudian yang kedua itu perusahaan teknologi bisa menargetkan segmen profesional usia dari 25 tahun hingga 45 tahun yang menggunakan perangkat untuk meningkatkan produktivitas dari pekerjaan. Kemudian ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang digunakan oleh perusahaan untuk menjangkau target pasar dan mendorong konsumen agar tertarik dan membeli produk ataupun layanan. Hal ini mencakup pendekatan untuk mempromosikan produk, menetapkan harga, mendistribusikan produk, dan menciptakan hubungan dengan pelanggan. Dalam strategi pemasaran ada elemen-elemen penting, yaitu yang pertama itu segmentasi, targeting, dan positioning atau juga disingkat dengan STP. STP yaitu segmentasi, targeting, dan positioning merupakan model penting dalam pemasaran untuk membantu perusahaan memahami pasar dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif lagi. Yang pertama itu ada segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih homogen. Berdasarkan karakteristik tertentu, karakteristik ini dapat berupa demografis, geografis, psikografis, ataupun perilaku. Tujuan dari segmentasi ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan preferensi yang serupa, sehingga perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih baik dan yang sesuai. Segmentasi ialah untuk memecah pasar menjadi segmen-segmen yang lebih relevan. Kemudian ada targeting. Setelah pasar tersegmentasi, langkah berikutnya adalah penargetan. Ini melibatkan pemilihan satu ataupun lebih dari segmen pasar untuk dijadikan target. Perusahaan harus mengevaluasi potensi setiap segmen berdasarkan ukuran, pertumbuhan, dan kesesuaian dengan tujuan bisnis yang mereka dapatkan. Segmen pasar mana yang akan menjadi target utama dari suatu perusahaan. Targeting dapat bersifat targeting mass, targeting differentiated, dan targeting concentrated. Pertama itu ada targeting mass, yaitu menargetkan seluruh pasar dengan satu penawaran saja. Kemudian ada targeting differentiated, yaitu menawarkan produk berbeda untuk beberapa segmen. Kemudian ada targeting concentrated, yaitu fokus pada satu segmen pasar tertentu. Contoh dari targeting yaitu perusahaan Popo Bayi memilih untuk menargetkan konsumennya kepada para orang rumah tangga, ibu rumah tangga, ataupun para pekerja yang memiliki bayi untuk kebutuhan bayi mereka. Target mereka adalah kepada konsumen yang sudah berumah tangga dan memiliki bayi.
Kemudian positioning. Positioning adalah proses menciptakan citra ataupun identitas yang unik di benak para konsumen terkait dari produk ataupun merek yang dibandingkan dengan pesaing. Hal ini mencakup pengembangan pesan pemasaran dan strategi komunikasi yang menekankan keunggulan produk serta memanfaatkan manfaatnya bagi konsumen. Positioning ialah menentukan bagaimana produk ataupun layanan akan ditempatkan di benak konsumen. Contohnya itu perusahaan mobil mewah mungkin memposisikan produknya sebagai simbol status dan kualitas yang tinggi. Sementara mobil yang ekonomis mungkin diposisikan untuk pemilihan yang terjangkau dan efisien. Kemudian, adapun uh, segmen dengan 4P, pemasaran ataupun marketing. 4P adalah model pemasaran yang mencakup 4 elemen penting yang harus diperhatikan dalam merancang strategi pemasaran untuk suatu produk. Jika tadi dia 3 elemen penting yaitu segmentasi, targeting, dan positioning, sementara 4P memiliki 4 elemen yang berbeda lagi. Di antaranya produk produk, kemudian price atau harga, kemudian place tempat, dan promotion ataupun promosinya. Produk yaitu merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Segmen ini membuat pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian, produk, dalam konteks ini perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikutnya, yaitu dari segi kualitas, tingkat kualitas produk yang ditawarkan, kemudian fitur, karakteristik ataupun spesifikasi produk yang membedakannya dari produk lainnya. Kemudian, adapun desainnya, penampilan dari fungsi produk. Kemudian ada merek, identitas merek yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Kemudian layanan purna jual, dukungan yang diberikan setelah penjualan seperti garansi dan layanan pelanggan. Kemudian harga ataupun price. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Strategi harga sangat penting karena dapat mempengaruhi permintaan dan profitabilitas. Segmen ini menetapkan harga yang kompetitif sesuai dengan nilai produknya. Kemudian ada tempat ataupun place. Tempat merujuk pada saluran distribusi melalui mana produk tersedia bagi konsumen. Hal ini mencakup keputusan tentang di mana dan bagaimana produk kita akan dijualkan. Segmen ini menentukan saluran distribusi yang paling efektif untuk mencapai target konsumen. Kemudian ada promotion. Promosi mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk menginformasikan dan mempengaruhi konsumen tentang produk. Segmen ini bisa menggunakan iklan, promosi penjualan, dan pemasaran digital untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. Atau juga dengan public relation, yaitu PR, yaitu membangun hubungan baik dengan publik dan media. Kemudian ada strategi pemasaran secara digital, yaitu dengan menggunakan media sosial, dengan SEO ataupun Search Engine Optimization, kemudian dengan iklan berbayar ataupun PPC, dan email marketing untuk menjangkau konsumen di dunia online. Kemudian yang keempat itu strategi diferensiasi, membedakan produk ataupun layanan dari pesaing melalui inovasi, kualitas, ataupun fitur yang unik. Kemudian yang kelima itu strategi harga. Strategi harga kompetitif ataupun premium sesuai dengan posisi pasar dan persepsi nilai produk. Contohnya dari strategi pemasaran yaitu seperti Coca-Cola. Coca-Cola menerapkan strategi pemasaran massal dengan
memposisikan diri sebagai merek untuk segala umur dan kalangan, serta menekankan asosiasi positif seperti kebahagiaan dalam kampanye iklan global. Kemudian Apple. Apple berfokus pada diferensiasi produk dengan desain dan inovasi teknologi yang sangat premium, serta menargetkan segmen konsumen kelas atas yang menghargai pengalaman penggunaan yang unggul. Berikut ini contoh dari analisis pasar dari PowerPoint yang disediakan, yaitu Roulette Espresso Bar dengan identifikasi pasarnya, yaitu untuk memastikan keberhasilan usaha ini. Roulette Espresso Bar telah mengidentifikasi pasar potensial berdasarkan dari segi demografi, dari geografis, dari psikografis, dan perilaku konsumen di Roulette dan sekitarnya. Kemudian alasan juga secara konkret pasar espresso bar ini karena dari Roulette belum ada bar yang menggunakan kopinya dengan mesin espresso. Jadi dibuatlah Roulette Espresso Bar ini karena peluangnya besar. Yang satu tadi alasannya karena belum ada yang menggunakan espresso bar dan budaya Aceh yang suka minum kopi. Kemudian analisis segmentasinya melalui segmen demografi dari segi usia, yaitu 18 tahun hingga 45 tahun. Kemudian dari jenis kelaminnya, pria dan wanita. Kemudian pendapatan menengah ke atas, karena jika kopi sudah memakai mesin espresso, itu menambah biaya lebih tinggi dan harganya juga akan menambah lagi. Kemudian dari segi pendidikan, yaitu dari segi pelajar, mahasiswa, ataupun profesional muda para pekerjanya. Kemudian dari segi geografisnya, yaitu berlokasi di Roulette, Aceh Utara dengan target ekspansi ke wilayah sekitarnya yang mulai berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Dari segi psikografisnya, gaya hidupnya, konsumen yang aktif, modern, dan sering berkumpul di kafe untuk bersosialisasi ataupun bekerja. Nilai-nilainya, masyarakat yang menghargai kualitas kopi, mendukung produk lokal, serta menyukai inovasi teknologi dalam proses penyeduhan kopi. Jadi dari sisi psikografisnya, dari gaya hidup masyarakat Aceh sangat dominan dengan kopi. Masyarakat Aceh itu hampir setiap hari akan minum kopi dan mereka itu sangat melekat dengan kopi dibandingkan teh. Kemudian nilai-nilainya yaitu karena proses penyeduhan kopi yang baru dengan menggunakan alat espresso. Sementara kalau di daerah Roulette sendiri itu masih dengan konvensional manual. Jadi dia penyeduhannya hanya cuman diseduh dengan air panas biasa saja. Kemudian dari perilaku konsumennya cenderung tertarik dengan pengalaman baru, terutama dengan kafe yang memiliki konsep unik dan teknologi modern. Sering mengunjungi kafe untuk bekerja, berkumpul dengan teman, ataupun sekedar menikmati suasananya. Kemudian berikut ini contoh dari segmentasi pasar Roulette Espresso Bar. Dengan segmentasi pasar berdasarkan identifikasi pasar, Roulette Espresso Bar membagi pasar menjadi beberapa segmen untuk lebih fokus lagi dalam menjangkau konsumen yang lebih sesuai lagi. Dari segi demografinya tadi, yaitu menargetkan kaum muda dari umur 18 tahun hingga 30 tahun, kemudian yang profesional muda dari umur 30 tahun hingga 45 tahun, dengan yang aktif dan memiliki gaya hidup modern. Kemudian segmentasi geografisnya itu
yaitu fokus pada wilayah Relet dan Aceh Utara dengan penekanan pada area yang sering dikunjungi oleh pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Ini juga karena Relet ini eh, dia kebetulan eh, di daerah wilayah kampus. Jadi bakal akan disering dikunjungi oleh pelajar ataupun mahasiswa. Apalagi banyak mahasiswa yang eh, ingin mencari tempat waktu senggang untuk menunggu jam kuliah ataupun untuk kerja kelompok dengan teman. Kemudian segmentasi psikografisnya yaitu konsumen yang menghargai kopi berkualitas, yang tertarik dengan pengalaman baru dan suka menghabiskan waktu di kafe untuk bersantai ataupun bekerja. Kemudian, segmentasi perilakunya menargetkan konsumen yang aktif di media sosial, gemar mencoba tren baru, serta mencari pengalaman yang berbeda dari coffee shop biasa di daerah tersebut. Seperti pelanggan-pelanggan yang dia kepo dengan kafe-kafe yang baru. Gitu. Kemudian, berikut ini segmentasi pasar relatif espresso bar dari segmentasi STP-nya. Segmentasinya yaitu membagi pasar berdasarkan usia, profesi, dan gaya hidup dengan fokus pada kelompok yang menikmati kopi sebagai bagian dari aktivitas sosial atau pekerjaan mereka. Kemudian targetnya. Targetingnya memiliki target konsumen dari kalangan muda dan profesional yang sering yang mengunjungi coffee shop untuk bersantai, bekerja ataupun untuk berkumpul. Sedangkan positioningnya mempromosikan Red Espresso Bar sebagai coffee shop pertama di daerah yang menawarkan mesin espresso dengan fokus pada kopi berkualitas tinggi dan suasana modern yang cocok untuk bekerja atau bersosialisasi. Sedangkan untuk marketing mix-nya ataupun 4P, yaitu dari segi produknya menyediakan berbagai jenis produk minuman kopi yang menggunakan mesin espresso seperti espresso, cappuccino, latte, dan americano. Kemudian menawarkan variasi minuman non-kopi serta makanan ringan seperti kue dan pastry lokal. Kemudian memperkenalkan kopi khas Aceh yang diseduh dengan teknik espresso modern. Kemudian dari segi harganya, menetapkan harga yang kompetitif dengan tetap mencerminkan kualitas premium dari kopi yang diseduh menggunakan mesin espresso. Paket minuman dengan harga khusus untuk pelajar dan mahasiswa, serta program loyalitas bagi pelanggan tetap. Kemudian tempat atau place. Coffee shop ini berlokasi strategis di pusat kota Relet, mudah diakses oleh masyarakat lokal, dengan desain interior modern dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi dan area kerja bersama. Tersedia layanan takeaway and delivery bagi pelanggan yang ingin menikmati kopi di rumah. Dari promosinya atau promotionnya, meluncurkan kampanye media sosial yang menampilkan keunikan mesin espresso pertama di Relet, serta testimoni dari konsumen yang menikmati kopi di Relet Espresso Bar. Kemudian mengadakan acara pembukaan besar ataupun grand opening dengan diskon khusus serta edukasi tentang kopi dan penyeduhan menggunakan mesin espresso. Kemudian kolaborasi dengan influencer lokal dan komunitas kopi untuk mempromosikan kafe serta mengadakan workshop tentang seni membuat espresso. Kemudian program loyalty card untuk pelanggan, di mana setiap pembelian kopi akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan minuman gratis ataupun merchandise eksklusif. Kemudian yang terakhir itu pemasangan iklan di media sosial dan promosi khusus untuk komunitas pekerja ataupun mahasiswa di daerah Relet. Apalagi segmentasinya ini yaitu mahasiswa. Ini sangat penting karena mahasiswa itu berdominan anak
anak kafe dan sering nongkrong bersama temannya untuk mengerjakan tugas. Kemudian seperti Starbucks yang dia sistemnya eh, menulis nama di cupnya, kemudian banyaknya pelanggannya itu anak-anak usia muda, para pelajar. Jadi lebih kayak anak-anak yang sedang FOMO. Jadi kayak membantu dalam pemasaran media sosialnya, promosinya lebih cepat karena mereka antusiasnya ke media sosial dengan membagikan promosinya di media sosial dan itu bisa membuat efek untuk perusahaan kita lebih terpasarkan lebih luas lagi. Mungkin segini saja pemaparan materi dari analisis pasar dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.